Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Nur Andini dengan NPM 1911080270. Jurusan Bimbingan Konseling Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Kejuruan, Universitas Islam Raden Intan, Lampung. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang mata kuliah pengembangan teknologi dan inovasi bimbingan dan konseling. Yang pertama itu ada pengertian teknologi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian teknologi. Apa sih teknologi itu? Teknologi adalah suatu studi perancangan implementasi, pengembangan, dukungan atau manajemen sistem informasi berbasis komputer, khususnya perangkat keras atau hardware, dan perangkat lunak atau software. Menurut ITTA atau Information Technology Association of Amerika, pengertian teknologi informasi adalah suatu studi perancangan implementasi, pengembangan, dukungan atau manajemen sistem informasi berbasis komputer, terkhususnya pada aplikasi perangkat keras dan perangkat lunak komputer. Nah, teknologi informasi ini memanfaatkan komputer elektronik dan perangkat lunak komputer untuk mengubah, menyimpan, memproses, melindungi, mentransmisikan, dan memperoleh informasi secara aman. Kemudian ada pengertian inovasi. Apa sih inovasi itu? Inovasi adalah sesuatu yang baru dan belum ada secara umum. Nah, inovasi ini sendiri sangat identik dengan anak muda zaman sekarang ini. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang perkembangan teknologi informasi dari awal peradaban hingga sekarang. Nah, secara garis besar ada 4 periode atau era perkembangan sistem informasi yang dimulai dari pertama kali ditemukannya komputer hingga saat ini. Yang pertama itu ada perkembangan teknologi era komputerisasi. Nah, periode ini dimulai sekitar tahun 1960-an ketika mini komputer dan mainframe diperkenalkan perusahaan seperti IBM ke dunia industri. Kemudian yang kedua ada era kemajuan teknologi informasi. Nah, kemajuan teknologi digital yang dipadu dengan telekomunikasi telah membawa komputer memasuki masa-masa evolusinya. Di awal tahun 1970-an, teknologi PC atau personal komputer mulai diperkenalkan sebagai alternatif pengganti mini komputer. Kemudian yang ketiga ada perkembangan teknologi era globalisasi informasi. Nah, belum banyak buku yang secara eksplisit memasukkan era terakhir ini ke dalam sejarah evolusi teknologi informasi. Fenomena yang terlihat adalah bahwa sejak pertengahan tahun 1980-an, perkembangan di bidang teknologi informasi seperti komputer dan telekomunikasi sedemikian pesatnya, sehingga kalau digambarkan secara grafis, kemajuan yang terjadi terlihat secara eksponensial. Dan yang terakhir ada perubahan pola pikir sebagai syarat. Nah, dari keempat era di atas, terlihat bagaimana alam kompetisi dan kemajuan teknologi informasi sejak dipergunakan komputer dalam industri hingga saat ini terkait era satu dan lainnya. Memasuki abad informasi berarti memasuki dunia dengan teknologi baru atau teknologi informasi yang baru. Nah, kemudian itu ada urgensi teknologi informasi dalam bimbingan dan konseling. Dan kemudian kenapa sih inovasi dalam bimbingan dan konseling itu sangat penting? Nah, di sini saya akan menjelaskan urgensinya terlebih dahulu, yaitu teknologi informasi dan komunikasi merupakan elemen penting dalam kehidupan. Peran teknologi informasi pada aktivitas manusia pada saat ini memang sudah begitu besar. Nah, teknologi informasi dalam layanan bimbingan dan konseling masuk kepada dukungan sistem bimbingan dan konseling sebagai suatu proses pemberian bantuan kepada individu atau siswa yang dilaksanakan melalui berbagai macam layanan. Nah, kenapa sih inovasi dalam bimbingan konseling itu penting? Karena dengan adanya inovasi dalam bimbingan dan konseling dapat membantu guru BK atau konselor untuk menemukan ide, metode, atau cara untuk mencapai tujuan tertentu
atau untuk memecahkan masalah dalam bidang bimbingan dan konseling. Kemudian yang keempat, ada bagaimana pengaruh perkembangan teknologi informasi terhadap perkembangan bimbingan dan konseling. Nah, perkembangan teknologi informasi berimplikasi pada bidang bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling yang merupakan bagian dari dunia persekolahan haruslah juga mampu memanfaatkan teknologi informasi untuk menyelesaikan tugas-tugas layanan bimbingan. Banyak perangkat lunak yang telah dirilis untuk itu dan dapat dimanfaatkan dalam memberikan layanan pada peserta didik. Bimbingan konseling sebagai suatu proses pemberian bantuan kepada individu atau siswa yang dapat dilaksanakan melalui berbagai macam layanan. Kemudian layanan tersebut pada saat ini semakin berkembang. Tidak hanya dapat dilakukan dengan tatap muka secara langsung, tapi juga bisa dengan memanfaatkan media atau teknologi informasi yang sekarang ada, seperti menggunakan handphone, ada komputer, terus ada aplikasi-aplikasi lainnya yang ada di handphone tersebut. Kemudian yang kelima, bagaimana dampak positif dan negatif dari pemanfaatan teknologi informasi dalam bimbingan dan konseling, dan bagaimana cara menghalau dampak negatifnya. Di sini saya akan menjelaskan dampak positifnya terlebih dahulu. Ada banyak dampak positif dari adanya teknologi informasi ini, seperti dengan adanya teknologi informasi kita dapat menjangkau tempat yang jauh, kemudian kita dapat mencari informasi lebih banyak. Apalagi di masa pandemi seperti ini, teknologi informasi sangat penting dalam dunia pendidikan karena saat pandemi pembelajaran dilakukan secara daring. Dengan pembelajaran secara daring ini, kita dapat memanfaatkan teknologi informasi untuk melanjutkan pembelajaran, seperti kita menggunakan aplikasi-aplikasi yang sudah disediakan, seperti menggunakan Google Meet, kemudian ada Google Classroom, ada via Zoom, kemudian kita juga bisa menggunakan aplikasi WhatsApp Group. Adapun dampak negatif dari adanya teknologi informasi ini adalah penyalahgunaan teknologi informasi itu sendiri, karena tanpa adanya pengawasan penggunaan teknologi informasi dapat membahayakan seseorang, terutama siswa. Bisa saja di saat seharusnya jam pelajaran, tapi siswa tersebut menggunakan teknologi informasi ini untuk menggunakan aplikasi-aplikasi yang lain seperti penggunaan game atau media sosial yang lain. Selain itu, penggunaan teknologi informasi yang berlebihan juga dapat menyita waktu yang seharusnya bisa digunakan untuk berkumpul dengan keluarga, belajar materi-materi yang ada di buku, kemudian harusnya bisa membantu kedua orang tua, seperti itu. Bagaimana cara kita sebagai guru BK untuk mengatasi dampak negatif tersebut? Yang pertama, kita sebagai guru BK harus bisa memberikan arahan, harus bisa memberikan bimbingan kepada siswa tersebut bahwa penggunaan teknologi informasi itu harus diawasi oleh orang dewasa, karena jika kita menggunakan teknologi informasi itu secara berlebihan juga dapat mengganggu kesehatan kita. Kemudian yang keenam, sebagai konselor, jenis teknologi informasi apa yang penting bagi guru BK, serta bagaimana apa saja jenis layanan yang dapat diberikan dengan memanfaatkan teknologi tersebut. Yang pertama ada komputer, kemudian ada peralatan audio, kemudian ada peralatan visual, dan kemudian ada handphone. Nah, bagaimana cara kita mengaplikasikan teknologi tersebut? Salah satunya ada handphone. Nah, bagaimana kita menggunakan handphone dalam pembelajaran secara daring ini? Kita dapat menggunakan aplikasi-aplikasi yang ada di yang sudah disediakan oleh media tersebut, seperti kita dapat menggunakan Google Meet, ada Google Classroom, kemudian kita juga bisa memanfaatkan grup WA untuk men-share tugas atau memberikan materi yang ada. Yang terakhir itu ada apa sih pengertian dari komputer, dan kemudian apa saja aplikasi di dalam komputer yang harus dikuasai oleh konselor.
Nah, menurut Bilsmer pada 1985, komputer adalah suatu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas, yaitu menerima input, memproses input sesuai dengan instruksi yang diberikan, kemudian menyimpan perintah-perintah dan hasil pengolahannya, serta menyediakan output dalam bentuk informasi. Nah, kemudian aplikasi apa saja yang harus dikuasai oleh konselor? Yang pertama itu ada Microsoft Word dan ada Microsoft Excel. Dengan menggunakan kedua aplikasi tersebut, guru BK dapat memberikan materi. Kemudian dengan Microsoft Excel juga, guru BK dapat membuat laporan-laporan. Terus bisa menghitung kumpulan data dari berbagai operasi seperti perkalian, pembagian, pengurangan, dan penjumlahan. Selain itu, guru BK juga dapat membuat daftar-daftar nilai dengan menggunakan Microsoft Excel. Nah, itu tadi materi-materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.